Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga senantiasa selalu luar biasa ya. Perkenalkan, nama Ibu Putu Rizky Saprianti Putri, bisa dipanggil dengan Ibu Rizky. Ibu mahasiswa semester 5 Pendidikan Matematika Universitas PGRI Mahdewa Indonesia. Nah, pada situasi seperti saat ini, kita terpaksa harus mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Untuk itu, video kali ini dibuat agar membantu adik-adik semua dalam memahami materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Materi yang akan kita bahas adalah materi perbandingan dan skala. Untuk itu, apakah adik-adik sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah, kita langsung lanjut ke materinya. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah perbandingan. Perbandingan merupakan membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis serta mampu dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, cara membandingkannya ada 3. Yang pertama adalah bandingkan besaran yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, kita umpamakan besaran pertama dengan A dan besaran yang kedua dengan B. Jadi, untuk perbandingannya, kita dapat menulis menjadi A per B atau A banding B, di mana A dan B merupakan bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. Ingat ya, yang kedua merupakan samakan satuannya. Misalnya, diketahui tinggi seorang anak bernama A adalah 1 meter. Sedangkan anak B memiliki tinggi 120 cm. Nah, di sini dapat kita lihat tinggi A dan B memiliki satuan yang berbeda, yaitu meter dan sentimeter. Untuk itu, salah satu tinggi mereka harus kita ubah agar memiliki persamaan satuan. Misalnya dari meter kita rubah menjadi sentimeter agar lebih mudah. 1 meter merupakan 100 cm. Jadi 100 cm dan 120 cm memiliki satuan yang sama. Kemudian dapat kita bandingkan. A banding B sama dengan 100 banding 120. Sampai situ paham kan? Yang ketiga adalah sederhanakan bentuk perbandingan. Nah, dari tinggi A dan B yang sudah dibandingkan di atas, maka dapat kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 10. 100 dibagi 10 dan 120 juga dibagi 10. Maka hasilnya 10 per 12. Nah, apakah ini merupakan perbandingan yang paling sederhana? Cara mengetahuinya adalah pada perbandingan ini tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1. Sedangkan 10 per 12 memiliki faktor persekutuan lain. Untuk itu 10 per 12 dapat kita sederhanakan kembali, yaitu sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2 5 dan 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 5 per 6. Sampai situ adik-adik semua paham kan? Selanjutnya yang kita bahas adalah perbandingan senilai.
Perbandingan senilai merupakan perbandingan antara dua besaran. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka besaran yang lainnya juga ikut semakin besar. Misalnya, jika perbandingan A per B senilai dengan C per D, maka A per B sama dengan C per D. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai rumus pada saat nanti kita mengerjakan soal. Selanjutnya, kita akan coba latihan soal. Misalnya, diketahui Ayu memiliki uang sebesar Rp75.000. Uang Ayu sama dengan Rp75.000. Dan Ayu dapat membeli buah jeruk sebanyak 5 kg. Nah, sedangkan Mia memiliki uang sebesar Rp45.000. Berapa jerukkah yang Mia dapatkan dengan uang sebesar Rp45.000 itu? Mari kita cari jawabannya. Pertama, kita masukkan rumus ini terlebih dahulu. A per B sama dengan C per D. Nah, kita analogikan A sebagai Rp75.000. Jadi kita masukkan 75.000 per B-nya kita masukkan Rp45.000 per Rp45.000 sama dengan C. Kita analogikan dengan 5 kg. 5 kg per dan jeruk Mia kita analogikan dengan X. Kita buat X. Oke, sampai sini paham? Kemudian kita kali silang. Kita buat di sebelahnya ya. 75.000 dikali X, maka hasilnya 75.000 X sama dengan 5 dikali 45. Ayo adik-adik coba kerjakan. 45 dikali 5 berapa? Benar sekali, jawabannya 225.000. Nah, setelah dikali silang, kita akan menentukan nilai X-nya. Jadi, X sama dengan 225.000 bagi atau per, yang ini kita bawa ke ruas kanan menjadi 75.000. Nah, dari perbandingan ini bisa kita sederhanakan menjadi, karena di atas nolnya ada 3, di bawah juga nolnya ada 3, kita bisa coret ketiga nol di atas dengan ketiga nol di bawah. Tersisa 225 dibagi 75. Dari 225 dibagi 75, adik-adik tahu jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah 3. Jadi, dengan uang Mia sebesar Rp45.000, Mia mendapatkan 3 kg jeruk. Seperti itu cara mencarinya. Apakah adik-adik sudah paham? Baik, materi selanjutnya akan kita bahas adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besarannya nilainya semakin besar, maka besaran yang lainnya nilainya akan semakin kecil. Misalnya, jika perbandingan A per B berbalik nilai dengan C per D, maka A per B sama dengan D per C. Kenapa seperti itu? Karena jika salah satu besarannya semakin besar, maka besaran yang lainnya semakin kecil. Seperti ini rumusnya. Paham adik-adik? Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya, diketahui sebuah proyek perbaikan jalan harus selesai selama 54 hari.
selama 54 hari. Dengan pekerja sebanyak 18 orang. Dengan pekerjanya sebanyak 18 orang. Kemudian, jika proyek dikerjakan oleh 12 pekerja, kemudian proyek dikerjakan oleh 12 orang pekerja, maka berapa harikah proyek tersebut bisa selesai? Nah, sekarang yang kita cari adalah lama proyek selesai jika proyek tersebut dikerjakan oleh 12 orang. Caranya kita lihat pada rumus di atas. A per B sama dengan D per C. Kita anggap 54 hari adalah A. Jadi 54 per. Nah, hari selanjutnya tidak diketahui. Jadi kita masukkan variabel X. Kemudian D. D ada 12 adalah D-nya. Jadi kita masukkan 12 per C-nya 18. Kemudian kita kali silang seperti tadi. 12 kali X, 12X sama dengan 54 kali 18 sama dengan 972. Nah, karena yang kita cari adalah nilai X-nya, maka X sama dengan 972 kita bagi 12. Coba adik-adik hitung di rumah masing-masing. Berapakah 972 dibagi 12? Nah, setelah dapat jawabannya, apakah jawaban adik-adik benar? Ayo kita cari tahu. 972 dibagi 12 adalah 81. Jadi, jika proyek dikerjakan oleh 18 orang, maka proyek tersebut bisa selesai 54 hari. Jika proyek tersebut dikerjakan oleh 12 orang, maka 81 hari proyek tersebut baru dapat diselesaikan. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham? Kalau begitu, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu skala. Baik, materi selanjutnya yang kita bahas adalah skala. Skala merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Biasanya jarak skala dihitung dalam sentimeter atau simbol cm. Nah, rumusnya kita dapat lihat pada segitiga berikut. JP, JS, dan S. JP merupakan jarak pada gambar, JS merupakan jarak sebenarnya, dan S merupakan skala. Sehingga mendapatkan rumus JP sama dengan JS dikali S. Di sini adalah dikali. Kemudian di sini dibagi sehingga menjadi JS sama dengan JP dibagi S. Kemudian di sini juga dibagi sehingga mencari skala JP dibagi JS. Sampai sini adik-adik paham rumusnya? Kemudian kita lanjut pada contoh soal. Nah, diketahui pada sebuah denah tertulis tinggi menara adalah 10 cm. Sedangkan tinggi menara yang sebenarnya adalah 80 meter. Ingat ya, satuannya harus diperhatikan yaitu cm dan meter. Hitunglah skala yang digunakan pada peta tersebut. Nah, yang kita cari adalah skalanya. Yang ditanyakan adalah skalanya berapa. Kita lihat dulu rumusnya di sini. Untuk skala adalah JP per JS, sehingga skala sama dengan JP per JS. Kita masukkan JP-nya 10 cm per JS-nya 80 meter. Apakah sudah bisa dibandingkan? Betul, belum bisa dibandingkan. Kenapa belum bisa dibandingkan? Karena satuannya masih berbeda.
yang jarak pada gambarnya cm dan jarak sebenarnya masih menggunakan meter. Lalu kita rubah jarak yang sebenarnya dari meter menjadi cm, yaitu 10 cm per dari meter menjadi cm. Berapakah jadinya? Betul sekali, menjadi 8.000 cm. Nah, sampai sini karena satuannya sudah sama, jadi adik-adik sudah bisa membandingkannya. Sehingga setelah dibandingkan menjadi 1 per 800. Kenapa bisa 1 per 800? Nah, ini nolnya kita coret 1 dan di bawah juga kita coret 1. Sehingga hasilnya 1 per 800. Sehingga 1 per 800 merupakan skala yang digunakan pada denah tersebut. Apakah adik-adik sudah paham? Jika sudah, maka kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor skala. Baik, materi selanjutnya yang kita bahas adalah faktor skala. Nah, faktor skala ini adalah ukuran perbesaran dan perkecilan pada gambar yang berskala. Rumusnya, Fs sama dengan ukuran sebelum diperbesar atau diperkecil, ukuran sebelum diperbesar atau diperkecil banding dengan ukuran sesudah diperbesar atau diperkecil. Nah, perubahan ukuran benda setelah mengalami perbesaran atau perkecilan dengan faktor skala tertentu tidak akan mempengaruhi bentuk benda tersebut. Baik, selanjutnya adalah contoh soalnya. Nah, diketahui ukuran sebuah foto adalah 4 dikali 6 cm. Kemudian diperbesar sebanyak 4 kali luasnya. 4 kalinya. Nah, kita menghitung perbesarannya atau faktor skalanya. Jadi, seperti yang rumus yang sudah dijabarkan tadi, kita buat ukuran sebelumnya banding dengan ukuran sesudahnya. Nah, ukuran sebelumnya tadi kita sudah ketahui 4 dikali 6 per ukuran sesudahnya. Nah, karena diperbesar 4, maka setiap sisi kita kalikan 4. Jadi 4 dikali 4 dikali 6 dikali 4. Nah, jadi ini kita coret 1 sama-sama dibagi 4, ini kita coret sama-sama dibagi 6. Jadi tersisa 4 kali 6 sudah dicoret, sisa 1, kita tulis 1 per, di sini sisa 4, di sini sisa 4. 4 dikali 4 sama dengan 1 per 16. Nah, jadi dari soal ini setelah diperbesar 4 kali, maka faktor skalanya adalah 1 per 16. Sekian adik-adik, apakah adik-adik sudah paham? Oke, sekian pembahasan materi kita kali ini. Semoga adik-adik di rumah bisa memahami materi perbandingan dan skala yang kita bahas hari ini. Untuk latihan soal, adik-adik bisa kerjakan soal yang akan ditampilkan pada akhir video ini. Apabila masih ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan langsung di kolom komentar di bawah ya. Untuk itu, video ini akan saya akhiri. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan. Dadah!